Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bobotoh punten pisan kalau suara kita agak mengecil gitu ya, karena sehabis pulang dari stadion teriak-teriak, dan kita juga ini bikin videonya jam 1 malam teman-teman, karena menunggu plot twist apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, terutama di Persib Bandung gitu ya. Detik-detik terakhir penutupan bursa transfer tadi 1 jam yang lalu itu ternyata penuh dengan kejutan gitu ya. Nah, akan kita coba jabarkan, ditonton videonya sampai akhir karena banyak plot twist yang teman-teman akan kaget gitu ya. Gitu aja teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan ini juga menjadi satu pembelajaran bahwa manajemen Persib Bandung, tim pelatih bukan hanya jago ngegocek di atas lapangan gitu ya, tapi ngegocek tim lain dan bobotohnya sendiri digocek teman-teman. Bahkan ya ada hal-hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya dilakukan oleh manajemen Persib Bandung di detik-detik terakhir bursa transfer hari kemarin teman-teman, karena sekarang kan udah beda hari gitu ya. Yuk kita coba jabarkan satu persatu. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang terjadi di atas lapangan kemarin ketika Persib Bandung berhasil mengalahkan Malut United, dan kita juga kembali atau bukan kembali ya, tetap berada di tempat seharusnya gitu ya, di posisi 1. Mudah-mudahan ini posisi klasmen tidak berubah sampai akhir musim atau bahkan sampai musim-musim berikutnya. Amin teman-teman. Nah, ini kita jabarkan dulu saja apa yang dikatakan Boyan Hodak selepas laga Persib menghadapi Malut gitu ya. Karena untuk sepanjang laga mah sudah kita bahas tadi di video barusan, tapi kita bahas apa yang dikatakan Boyan Hodak di konferensi pers saja. Jadi menurut Boyan Hodak, dengan kemenangan ini sesuai yang kita harapkan gitu ya, di hadapan ribuan bobotoh juga yang memberikan kita semangat lebih, katanya terima kasih. Namun ada beberapa yang memang harus ada evaluasi lagi lah gitu ya. Contohnya ya striker kita memang finishingnya harus ditingkatkan lagi, tapi tidak peduli hari ini gol itu bagaimana terciptanya, prosesnya gitu ya, mau dari penalti, mau dari open play. Lalu tidak penting juga siapa yang mencetak gol, karena tugas seorang striker ya bukan hanya untuk mencetak gol saja, tapi ada tugas lainnya yang bisa dia lakukan ya. Saat ini juga mungkin katanya nanti Sergio Castel bisa memberikan perubahan di lini depan. Nah, mungkin ada evaluasi dari Boyan ya, kunaon dia striker Persib rada-rada gitu ya. Andrew Jung mungkin ya kumaha gitu ya, kalau Baros juga kumaha gitu ya. Nah, tadi malam memang walaupun ada beberapa sempat ada peluang, tapi kan ya gitulah gitu ya, sebagian besar gaya permainannya masih tetap sama. Nah, ini juga menurut Boyan atas penaltinya Tom Haye untungnya masuk gitu ya. Jadi ya kita punya penendang penalti yang baru, kata Boyan Hoda, karena ya kita tahu beberapa pemain Persib apalagi striker ini semuanya sempat gagal tendangan penalti, kecuali Ramon yang belum dikasih kesempatan gitu ya. Nah, ini juga jadi menurut Boyan Hodak, kita juga yang penting mah menang lah, mau bagaimana proses golnya itu biarkan saja katanya gitu ya. Yang penting ya kita berhasil meraih hasil maksimal. Kita sekarang akan fokus ke ACL 2, kata Boyan Hodak gitu. Nah, yang menjadi plot twist atau yang tidak terfikirkan bahkan oleh BMKG sekalipun teman-teman, bahwa ternyata detik-detik terakhir penutupan bursa transfer ini penuh kejutan. Nah, ini kita boleh percaya ke Boyan Hodak saat ini karena kan sudah ditutup teman-teman. Apakah ada pemain baru atau tidak? Mungkin ada dua jawaban. Yang pertama, kemungkinan besar tidak ada gitu ya. Kemungkinan ya kecilnya masih ada dan bisa diumumkan hari ini, besok atau lusa. Jadi pemain baru ini ya kalaupun memang masih ada, kita nggak bilang masih ada ya, tapi kemungkinan kalau itu masih ada ya bisa saja diumumkannya hari ini, besok atau lusa, atau kapanpun manajemen Persib mau. Karena
pendaftaran pemain itu memang kemarin gitu ya maksimalnya, tapi pengumumannya mah bisa kapan saja, yang penting sudah didaftarkan ke I-League gitu ya. Nah, ini juga memang menjadi satu masalah yang mana pemain Persib ternyata masih mempertahankan 12 pemain asing. Nah, ini ada penjelasannya dari Boyan Hodak, teman-teman. 12 pemain asing ini memang ya berat gitu ya untuk dipilih mungkin menurut Boyan. Jadi yang dikorbankan adalah Adam Priestbeck itu tidak didaftarkan ke I-League, sementara ya tidak ingin dipinjamkan dan hanya didaftarkan di ACL 2 saja. Dalam artian singkatnya begini, Adam Priestbeck masih pemain Persib Bandung, dia tidak didaftarkan ke I-League, jadi nggak bisa membela Persib Bandung di Super League, di Liga Domestik gitu ya. Jadi kebanyakan yang nganggur gitu ya, diam aja di bangku penonton. Tapi kalau di ACL 2 ini bisa teman-teman didaftarkan, jadi tidak ada batasan pemain asing, tidak ada batasan berapa pemain yang didaftarkan gitu ya, sesuai dengan regulasi AFC. Jadi Adam Priestbeck ini didaftarkan di ACL 2 atau ke AFC untuk membela Persib Bandung hanya di ajang ACL 2 saja untuk ya melapis Teja Paku Alam gitu ya. Namun ya kita mesti doakan Persib Bandung melaju sejauh-jauhnya, karena kalau memang sampai terhenti di 16 besar ya udah Adam Priestbeck ini gabut gitu ya, gabut teman-teman. Jadi nggak ada kerjaan lain ya, hanya ikut latihan dan mungkin ya kumaha gitu ya, nasibnya juga nggak ada kegiatan, hanya ikut latihan, nggak bisa main dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi tidak ada pemain Persib yang akan di-loan, pemain asingnya terutama. Kalau pemain lokal kita tahu ada Febri, lalu juga semua aman gitu ya. Untuk pemain asing kita punya 12 pemain asing. Dan yang masih menjadi plot twist adalah ternyata pelapis Teja itu kan di Super League ini Adam Priestbeck tidak bisa bermain. Siapa yang menjadi pelapis Teja? Karena tidak mungkin ngambil pemain dari akademi, sangat riskan. Si Fitrah aja kan jarang dimainkan. Ternyata yang didaftarkan di luar dugaan, Imade Wirawan teman-teman gitu ya, asisten penjaga gawang didaftarkan kembali menjadi pemain Persib Bandung gitu ya. Jadi nanti sama kayak Jupe lah gitu ya, bisa jadi pemain, bisa jadi pelatih juga gitu ya, asisten pelatih juga. Memang ini double job lah Persib, luar biasa untuk analogi pemilihan pemainnya di luar ini juga saya pikir debat panjang lah manajemen Persib dengan coach Boyan Hodak. Ini debat panjang karena kita pun ngobrol sampai dengan jam 1 ini dengan teman-teman media, dengan teman-teman tim redaksi juga yang kemarin nonton langsung di stadion. Jadi dari stadion kita nggak langsung pulang juga teman-teman, sampai lampu di Pareman gitu ya, kita masih ada di stadion karena ya ada beberapa hal yang harus diomongin teman-teman gitu ya. Jadi kemungkinan Boyan Hodak ini memang jika melepas salah satu strikernya, katakanlah Ramon dilepas gitu ya, ini akan menandakan bahwa dia memang gagal gitu merekrut seorang striker. Nah, untuk biar publik ini atau biar Boboto ini tenang, biar tidak merasa waduh ternyata memang striker Persib ini bermasalah. Nah, biar untuk menghindari itu, Boyan menutupi dengan ya sudah nggak usah di Lego lah, nggak usah di loan gitu ya. Nggak ada pemain yang di loan, artinya Boyan masih merasa cukup dan merasa yakin skuad yang ada saat ini bisa membawa Persib berprestasi lagi gitu ya di musim ini. Nah, ini menjadi salah satu kenapa nggak ada yang di loan gitu ya. Akhirnya dipertahankan 12 pemain asing teman-teman, luar biasa gitu ya, saking kelobana duit gitu ya Pak Glenn akhirnya membeli pemainnya sampai dengan 12 pemain asing. Nah, yaitu satu yang dikorbankan, tapi satu yang menjadi plot twist yang tidak bisa kita bayangkan. Imade Wirawan dengan usianya berapa, 43 tahun gitu ya sekarang, menjadi pelatih plus pemain pelapis Teja Paku Alam. Tetap yang menjadi starter utama adalah Teja. Imade menjadi pelapis Teja Paku Alam. Ini luar biasa gitu ya untuk di luar dugaan kita semua teman-teman. Namanya juga this is Persib gitu ya, semua bisa terjadi di Persib Bandung. Nah, ini juga semalam itu akibat korban dari
video dari Persib Bandung gitu ya, dari manajemen yang diposting di media sosialnya. Makanya Bobotoh juga sampai nunggu di stadion, teman-teman. Ini rada kegocek juga di video terakhir yang diposting oleh manajemen Persib Bandung gitu ya, mengenai ada yang baru katanya di stadion. Nah, dari mulai kata-kata ada yang baru di stadion ini, Bobotoh itu menduga ada pengenalan pemain atau setidaknya ada pemain baru gitu ya yang dikenalkan di stadion. Makanya sampai malam itu Bobotoh tuh nggak bergeming gitu ya, setelah laga usai duduk gitu ya, masih rame gitu ya nungguin yang baru. Ternyata si announcernya bilang silahkan pulang dengan hati-hati karena acara sudah selesai. Nah, ini juga mungkin berbeda penyampaian dengan Mang Didi gitu ya, dengan Wadidi yang biasanya membawakan announcer Persib, tapi ya karena mungkin kondisi badannya tidak fit ya diganti orang baru gitu ya. Jadi ya agak kurang, penyampaiannya kurang enak. Jadi Bobotoh istilahnya diusir secara halus dari Stadion GBLA karena tidak ada acara lain, katanya tidak ada pengenalan dan lain sebagainya. Makanya rada kecewa gitu ya Bobotoh. Nah, ini apakah memang kode-kodenya sudah habis atau memang ya betul-betul Bobotoh semua keprank oleh video dari Persib gitu ya, yang ada di media sosial. Ini juga menjadi pelajaran gitu buat teman-teman Bobotoh, kalau memang tidak bisa berharap semua video dijadikan kode gitu ya. Ini ya nggak apa-apa lah, malam juga ini diambil lucunya saja teman-teman. Udah duduk lama, tiba-tiba lampu di Paruman gitu ya, disuruh pulang karena nggak ada acara lain. Wah, ini rada ngahiwal memang, tapi itulah serunya nonton ke stadion, ada hal yang baru gitu ya yang bisa kita lihat. Baik teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi dan juga beberapa yang ingin disapa, tapi kita coba fokuskan ke pertanyaannya dulu saja karena biar teman-teman juga mengerti ada beberapa hal yang harus kita bahas gitu ya, yang memang sudah ada di beberapa pertanyaan Bobotoh yang masuk di tim redaksi. Baik, yang pertama, arti selebrasi Tom Haye apa Kang? Oh, ini juga kita betul ya gitu. Kalau kita hanya menduga teman-teman, ini kita minjam videonya dari teman-teman versi fans TV kalau nggak salah, dari versi fans. Nantilah kita coba cantumkan gitu ya, karena sepanjang pertandingan kemarin sampai dengan babak pertama selesai itu hujan nggak berhenti-berhenti. Kita juga nggak sempat banyak video teman-teman gitu ya, makanya daripada kabasuhan HP dimasukin aja gitu ya di kantong. Jadi kita nggak banyak ngerekam semalam karena ya memang hujan itu di sepanjang jalan dari sore jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam gitu, itu masih hujan gitu ya, walaupun nggak besar tapi lumayan murupuina rada deres gitu ya. Baik, ini dari teman-teman versi fans, kita pinjam videonya. Selebrasi Tom Haye ini kita analogikannya sebagai kita tetap nge-freeze gitu ya, kita tetap berada di posisi 1 menjadi pemuncak klasemen tiris gitu ya. Nah, ini mungkin berbeda arti kalau memang dijelaskan oleh Tom Haye sendiri, tapi kalau dari kita analoginya bahwa ya kita nge-freeze gitu ya, bahwa ya kita masih ada di urutan pertama, tidak gerak sama sekali. Itu analogi dari selebrasinya menurut keyakinan kami teman-teman. Lalu selanjutnya, jumlah penonton semalam berapa Kang? Kurang lebih 29.300 sekian, 374. Tadi 29.374 gitu ya. Jadi ya memang menjadi salah satu rekor tertinggi juga di GBLA malam hari tadi gitu ya. Jadi ya oke lah, kita semakin meningkat lagi, semakin menciptakan sejarah-sejarah baru lagi di GBLA. Bukan tidak mau manajemen membuka full gitu ya untuk penonton, jumlah penonton di GBLA, tapi ada beberapa faktor keamanan dan kenyamanan yang dijaga. Sepertinya maksimal memang hanya akan dibuka 30.000. Kemungkinan paling besar pun itu pun udah melebihi kuota yang dibolehkan oleh kepolisian. Tapi ya mudah-mudahan lah kedepannya bisa ada kelonggaran lagi gitu ya, bisa lebih dari 30.000 tiket yang tercetak. Baik, selanjutnya, Kang, itu penalti Tom Haye dianggap gaib sama tetangga di medsos.
kumaha tanggapana. Oh, penalti yang Robby Darwish diselengkat gitu ya. Nah, ini ada dua pandangan teman-teman. Kalau dari stadion gitu ya, itu sama sekali nggak ada tayangan ulang. Jadi kita nggak bisa apa ya, melihat dari berbagai sisi. Kalau yang duduk di selatan kan cuma titukang gitu, nggak kelihatan gitu si kakinya ini diselengkat atau enggak. Kalau dari utara kelihatan cuma dari depannya aja tiba-tiba jatuh gitu ya. Kalau dari VIP ya mungkin di sini yang melihat Robby Darwish udah terselungkur gitu ya. Nah, ini juga berbeda pandangan dari semua sudut stadion. Kalau di TV kan enak, ada tayangan ulang, ada ini. Nah, kita makanya kemarin mikirnya, wah kunaon, justru kita sejajaran bangku tuh nanya kunaon eta, tapi ya kami pikir ya mungkin bukan pelanggaran ya, ternyata di checking VAR penalti. Nah, ini ada dari siapa, dari Kang Agung Nugraha lah, kita coba pinjam videonya. Ini yang paling jelas gitu ya, ada mungkin kaki Robby Darwish yang ketahan gitu ya, atau sengaja ditahan oleh pemain Malut sehingga terjatuh. Nah, inilah mungkin yang menjadikan harusnya penalti. Punten gitu ya, kemarin mah kita terbatas pandangan, kalau yang nonton di stadion tuh beda pandangannya teman-teman dengan yang nonton di TV, karena nggak ada tayangan ulang di stadion itu dan kejadiannya begitu cepat itu ya. Lalu selanjutnya masalah Gustavo teh naon sih mang kot dikekeak itu di stadion tadi. Apa ya, ini ya itu mencoret nama Bandung dengan Malut gitu ya, Malut jadi Malut Football. Jadi kita coba, ada videonya dari teman-teman dulur Boboto lah, kita minjem gitu ya. Ini ada videonya ketika habis latihan gitu ya, habis latihan Gustavo Franca ini dimintain tanda tangan, tapi ya di tanda tangan memang, tapi ada coretan lain lah gitu ya, mencoret nama Bandung menjadi Malut gitu ya, Malut Football gitu. Nah, ini sebetulnya menurut Gustavo Franca kemarin juga udah minta maaf di konferensi pers, yaitu bukan maksud dia hanya bercanda, katanya dia juga sudah meminta maaf, bukan maksud dia ingin merendahkan kota ini, dia juga cinta katanya terhadap kota ini karena pernah membawa juara juga, tapi tidak ada maksud jahat lah intinya dari Gustavo Franca gitu ya. Jadi ya sama-sama kita juga mudah-mudahan tidak terjadi lagi, karena nama Bandung katanya lebih sakral gitu ya untuk dipermainkan ya. Mudah-mudahan lah kita juga memaafkan gitu ya, tidak ada lagi membuli, tidak ada lagi untuk serangan yang memang ke pribadi Gustavo Franca. Sudah minta maaf, bobotoh dimaafkan gitu ya. Baik, selanjutnya saurna aya pelatih timnas GBLA Kang. Saurna aya pelatih timnas di GBLA Kang. Oh iya, kemarin ada John Herman ya datang itu, makanya kemarin lumayan tamu VVIP gitu ya, tamu undangan komplit gitu teman-teman, bahkan ada Sergio Van Dijk juga ada gitu ya semalam itu. Jadi komplit lah di Kang Yadi, kita minjem video Kang Yadi saja. Ini ada John Hetman sedang ngobrol dengan penggawa timnas, ada Beckham situ, ada Tom Haya, ada Eliano gitu ya, yang mana mudah-mudahan semakin banyak lagi pemain timnas yang dipanggil gitu ya, pemain Persib yang dipanggil timnas. Jadi ya kalau di tangan John Hetman mah kita optimis lah insya Allah gitu ya teman-teman dengan prestasi timnas saat ini. Jadi step by step saja. Baik, itu mungkin beberapa pertanyaan ya sudah selesai, itu aja karena sudah terlalu malam teman-teman. Besok kita bahas selanjutnya saja, mudah-mudahan menjadi satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.